Pernahkah kamu berpikir bagaimana sinar X bisa menembus tubuh manusia dan menghasilkan gambar tulang dengan begitu jelas? Semua itu berawal dari satu hal, interaksi radiasi dengan materi. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana radiasi berinteraksi dengan materi, serta bagaimana prinsip ini diaplikasikan dalam dunia medis dan industri, khususnya melalui modalitas pesawat CRM. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Dalam konteks kedokteran dan industri, kita umumnya berbicara tentang radiasi pengion, seperti sinar X dan sinar gamma. Radiasi ini memiliki cukup energi untuk melepaskan elektron dari atom, proses yang kita sebut ionisasi. Ada dua jenis utama radiasi pengion, partikel seperti alfa dan beta, gelombang elektromagnetik seperti sinar X dan gamma. A nucleus can undergo nuclear or radioactive decay through the emission of alpha, beta, or gamma radiation, and sometimes a combination of all three. The alpha particles are relatively heavy. They can travel only a few centimeters in the air and can be easily stopped by a sheet of paper or plastic. Beta particles have higher energy and more penetrating power than alpha particles, but are less ionizing in nature. They can travel through the air, but can be stopped by a thin sheet of metal or even protective clothing. Finally, the most energetic and fatal form of radioactive decay is gamma rays. Yes, these are the type that supposedly turned Bruce Banner into the Hulk. This is a form of high-energy light emitted by a nucleus that is left at a higher energy state after an alpha and beta decay process, but must still return to a more stable, lower energy state. Ketika radiasi melewati materi, terjadi berbagai bentuk interaksi, tergantung pada energi radiasi dan jenis material yang dilaluinya. 3 interaksi utama sinar X dengan materi adalah 1. Efek fotoelektrik. Sinar X menumbuk elektron kulit dalam, melepaskannya dari atom. Efek ini sangat penting untuk pembentukan kontras pada citra radiografi. 2. Hamburan Compton. Sinar X bertumbukan dengan elektron kulit luar dan mengalami perubahan arah. Hamburan ini menyebabkan penurunan kualitas citra, namun tak terhindarkan pada energi sinar X tinggi. 3. Hamburan Rayleigh atau Cohen terjadi pada energi rendah dan tidak menghasilkan ionisasi, namun tetap memengaruhi arah radiasi. Semua proses ini menentukan seberapa banyak radiasi yang diserap atau diteruskan oleh suatu bahan, dan dari situlah gambar dapat terbentuk.
satu alat medis yang memanfaatkan prinsip interaksi radiasi adalah pesawat CRM. CRM merupakan sistem fluoroskopi yang menggunakan sinar X secara real-time untuk menghasilkan citra dinamis. Struktur utamanya terdiri dari tabung sinar X sebagai sumber radiasi, image intensifier atau plug funnel detektor untuk menangkap radiasi yang keluar dari tubuh pasien, serta lengan berbentuk huruf C yang memungkinkan pergerakan fleksibel di sekitar objek. Saat sinar X menembus tubuh pasien, sebagian radiasi diserap oleh jaringan dan sebagian lainnya diteruskan menuju detektor. Perbedaan penyerapan inilah yang membentuk citra fluoroskopi. Tulang yang padat menyerap lebih banyak radiasi, sedangkan jaringan lunak menyerap lebih sedikit, sehingga tampak berbeda di layar monitor. Dalam dunia medis, CRM banyak digunakan pada operasi ortopedi, kardiologi intervensi, dan prosedur minimal invasi. Teknologi ini membantu dokter melihat posisi instrumen dan organ secara langsung tanpa pembedahan besar. Prinsip interaksi radiasi juga diterapkan dalam industri, khususnya dalam uji tak merusak. Sama seperti dalam dunia medis, radiasi digunakan untuk memeriksa struktur internal tanpa harus membongkar atau merusak benda. Contohnya, pemeriksaan sambungan las pada pipa, pengecekan cacat pada logam, hingga pengendalian kualitas produk. Di sini, perbedaan penyerapan radiasi oleh material membantu teknisi mendeteksi retakan atau rongga tersembunyi. Karena radiasi bersifat pengion, penggunaannya harus selalu memperhatikan keselamatan radiasi. Prinsip ALARA menjadi pedoman utama, yakni menjadi paparan sekecil mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil. Melalui pemahaman tentang interaksi radiasi dengan materi, kita dapat memanfaatkan teknologi ini secara aman dan efektif, baik di bidang medis maupun industri. Dengan demikian, radiasi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi dipahami dan dimanfaatkan untuk kemajuan manusia.